Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Juliano Laila, NIM 2006061110051. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir perancangan Jember Batik Center dengan pendekatan tangible metaphor architecture. Adapun pembahasan meliputi pendahuluan, data, dan proses desain. Pendahuluan, Jember merupakan sebuah wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur yang memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat kegiatan wilayah dengan berbagai potensi sumber daya alam yang potensial. Jember dikenal sebagai kota tembakau karena salah satu kota penghasil tembakau terbesar di Indonesia. Selain itu, batik Labako juga menjadi identitas kedua Kabupaten Jember. Perkembangan industri batik di Kabupaten Jember yang terus bertambah dengan pesat, hal itu dibuktikan dengan 80% dari 31 kecamatan di Jember sudah memiliki pengrajin batik dan meningkatnya 15 IKM batik di Kabupaten Jember. Berkembangnya batik yang secara merata tiap kecamatan mendongkrak perekonomian di Kabupaten Jember. Namun, kurangnya fasilitas tempat khusus batik mengakibatkan kurangnya koordinasi antar pengrajin batik. Oleh karena itu, keberadaan gedung khusus batik sangat membantu para pengrajin batik untuk meningkatkan produksi batiknya. Pada perancangan Jember Batik Center ini menggunakan pendekatan tangible metaphor architecture untuk menghadirkan identitas Kabupaten Jember. Adapun tujuan perancangan yaitu menghasilkan rancangan desain Jember Batik Center dengan pendekatan tangible metaphor architecture dan salah satu bentuk usaha dalam mengenalkan dan melestarikan batik di Jember. Prinsip kriteria objek antara lain mendesain dengan memperhatikan estetika, kekokohan, kenyamanan dan keamanan, sirkulasi dan efektivitas ruang. Adapun prinsip pendekatan meliputi analogi konseptual yang berbeda, memberikan pengalaman ruang, estetika bentuk dan fungsi, dan konteks lingkungan dan materialitas. Dan prinsip nilai keislaman mengambil dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berisi tentang larangan mengganggu orang mencari rezeki, kewajiban tolong-menolong, dan anjuran untuk bekerja sama. Mind mapping merupakan rangkuman dari fakta, isu, desain goal, dan kriteria desain. Pada ruang lingkup desain, perancangan Jember Batik Center ini berskala kota, provinsi, dan nasional karena bertujuan untuk mengenalkan dan mengembangkan industri batik Jember. Fungsi primer sebagai fasilitas tempat untuk mewadahi aktivitas yang berkaitan dengan batik, dan fungsi sekundernya itu sebagai public space. Adapun pengguna meliputi pengrajin batik di Jember, bisnismen profesional, pelajar anak-anak maupun dewasa, dan masyarakat umum. Dan ruang lingkupnya meliputi gerai batik, galeri batik, runway area, ruang workshop, dan dilengkapi dengan auditorium, food court, dan public space. Selanjutnya yaitu data. Jember Batik Center merupakan objek rancangan di Kabupaten Jember yang digunakan sebagai pusat untuk mewadahi aktivitas yang berkaitan dengan batik. Pertama, terdapat gerai batik yang berfungsi sebagai sarana jual beli dari produksi batik oleh pengrajin batik se-Kabupaten Jember. Kedua, galeri batik yang berfungsi sebagai ruang pameran dari produk batik khas Kabupaten Jember dan pertunjukan fashion show dari kain batik. Ketiga, workshop yang berfungsi sebagai tempat pelatihan untuk membuat batik khas Jember yang terdiri dari ruang mendesain, ruang mengolah dan menembok, ruang celup, ruang melorot, ruang cuci, ruang jemur, dan ruang proses penyempurnaan. Dan yang terakhir ada food court sebagai sarana jual beli makanan dan minuman sekaligus sebagai tempat pengunjung untuk beristirahat. Adapun penerapan prinsip pendekatan pada desain merupakan representasi dari batik Labako. Pada fasad dan masa bangunan memberikan makna visual khas dari batik Labako. Masa bangunan yang dibuat dinamis dengan garis lengkung dan interior yang menggunakan elemen desain yang bermakna, simbolis atau metaforis untuk memberikan perasaan, pemahaman, dan pengalaman kepada pengunjung. Penerapan keislaman pada desain antara lain memberikan tempat untuk jual beli, menciptakan hubungan antar ruang untuk memudahkan saling mengenal, menyediakan ruang perkumpulan atau diskusi, dan menyediakan tempat pelatihan untuk perkembangan industri batik. Dari prinsip objek, prinsip pendekatan, dan prinsip nilai keislaman, muncul prinsip integrasi yaitu connectivity, attractive and engaging, dan balance. Pada studi presiden, yang pertama itu mengkaji tentang Galeri Nasional Indonesia. Desain Galeri Nasional Indonesia tidak memiliki tema yang diusung atau spesifik desain yang khusus, namun masih menggunakan bangunan heritage. Pengguna meliputi masyarakat umum, pelajar, dan pecinta seni. Entrance bangunan mempunyai penghubung pada ketinggian lantainya. Sirkulasinya baik dan terarah sesuai dengan syarat sirkulasi galeri secara umum. Dan pencahayaan buatan menggunakan lampu LED sorot untuk pajangannya. Yang kedua yaitu mengkaji Museum Batik dan Terhadi Solo. Tata kelola ruang pamer menggunakan gawangan dengan ditunjang stage berbahan dasar kayu, kemudian dilapisi karpet berwarna merah, hal itu untuk menghadirkan nuansa adat Jawa yang kental dan budaya tradisional dan magis. Pola penataan ruang atau sirkulasi menggunakan pola random,
yaitu tidak memiliki alur maupun batasan tertentu, dan pengunjung lebih bebas. Tingkat intensitas cahaya sedang sekitar 50-70% dengan jarak rata-rata 2 meter dan sumbu kira-kira 350 dari sudut teratas koleksi museum. Temperatur suhu ruangan yaitu kira-kira 18-210 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu mengkaji bangunan pendidikan diri Wijaya Bekasatrian. Bangunan ini mengusung konsep arsitektur modern dengan mengadopsi falsafah pewayangan Jawa. Bentuk denah metafora yang diadaptasi dari tokoh punakawan yang tercermin dalam wujud semar, sehingga memiliki bentuk yang sangat dinamis. Masa bangunan dan atap bangunan merupakan metafora yang berangkat dari konsep Ring of Fire. Fasad bangunan Giri Wijaya Bekasatrian merupakan metafora dari sebuah objek kapal besar. Terdapat susunan sirip-sirip plafon horizontal dan sirip beton penyangga vertikal yang mengelilingi keseluruhan fasad bangunan. Dan tangga merupakan metafora dari bentuk kipas Bali untuk menghadirkan kearifan lokal. Data kawasan. Lokasi berada di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Lebih tepatnya berada di Jalan Manggar, Tegalsari. Ambulu termasuk kawasan perkotaan, pusat kegiatan lokal promosi yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, bahkan nasional. Lokasi tapak sangat strategis dan dilengkapi dengan infrastruktur yang mendukung di sekitar tapak. Pada data tapak, batas dan view pada tapak merupakan bangunan dan hunian atau perumahan. Orientasi menghadap ke jalan utama yaitu Jalan Manggar, aksesibilitas dan sirkulasi mudah dijangkau, dan vegetasi yang terdapat pada tapak itu ada semak belukar, pohon mauni, pohon mangga, dan pohon jati. Kebisingan berasal dari keramaian jalan raya. Dan berikut data iklim, matahari, angin, dan suhu di Kecamatan Ambulu. Proses desain. Skema proses desain menjelaskan pola berpikir dari isu, fakta, kemudian memperoleh judul, mengumpulkan data, dan melakukan analisis dan presentasi akhir. Ide dasar desain mengacu pada tagline, yaitu Metaphor of Labako, yang berarti perancangan yang menonjolkan elemen budaya dan potensi kota Jember. Metafora dari batik Labako yang menggambarkan aktivitas para petani, menanam dan mengolah daun tembakau sebagai komoditas unggulan kota Jember. Gambaran ide desain berasal dari tagline yaitu Metaphor of Labako. Gerai, galeri, dan workshop batik memetaforakan batik Labako ke dalam desain interiornya untuk memberikan pengalaman ruang yang berkesan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.